Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini saya bakal review unit BRTX yang dulu sudah ada di sini. Cuma saat ini baru ready kembali buat unitnya. Ini yang tak pajang dengan gagah. Ini warna, kalau teman-teman sini tuh nyebutnya magenta, tapi saya nyebutnya pink saja ya buat warnanya ya, biar lebih mudah juga. Hati-hati Pak, hati-hati. Nah, ini buat unitnya nanti saya nggak bakal duduk saja di sini buat pembahasannya ya. Saya nanti mungkin agak sedikit berputar-putar untuk unit ini. Jadi untuk bagian-bagiannya nanti juga biar lebih jelas lagi. Oke, mari kita mulai. Ini kebetulan juga ada warna yang coklat. Untuk spesifikasinya mari kita bahas di video kali ini. Oke, lanjut ya. Ini buat unitnya itu termasuk unit bogel teman-teman. Untuk unit BRTX ini ya, dia termasuk unit bogel dengan laras panjang 50 buat larasnya. Ini untuk larasnya dia pakai seamless, dan untuk alurnya dia alur di 12 untuk unit ini. Kebetulan untuk unitnya hanya tersedia di unit bogel untuk BRTX ini ya. Belum ada untuk bagian unit dengan laras panjang yang lebih dari 50, baik itu di 60 cm maupun di 65 cm. Untuk unit ini itu belum ada, dan kebanyakan memang di 50 buat panjang larasnya. Untuk OD di OD 14, lalu untuk bagian alur dalamnya dia di alur 12. Untuk jangkauan unit bogel seperti ini saya sarankan ambil di 50 meter paling jauh ya. Ya, soalnya nanti juga beberapa kali menyesuaikan sendiri buat kita ya. Terutama kalau masih pakai alur 12 untuk bagian dari alur dalam larasnya. Itu nanti susah banget kalau kita mau jangkau tembus di atas 50 meter, itu agak susah banget buat unitnya. Dan untuk unit ini kebetulan nanti saya kasih penjelasan sedikit. Untuk powernya dia lebih kencang daripada unit-unit bogel yang biasanya saya tes ya. Ini untuk unitnya pakai tabung Venom 500 cc, dan untuk pengisiannya bagian kuplernya ada di sini. Untuk bagian manonya ada di bawah. Oke ya. Untuk kupler ada di sebelah kanan, dan untuk mano ada di sebelah bawah. Untuk kuplernya pas di sambungan antara tabung dan juga mesin. Dan untuk unit ini sudah terpasang juga cincin laras di depannya. Oke, seperti ini ya buat cincin larasnya ya. Dan nanti teman-teman pastinya juga lebih terbantu karena untuk bagian dari cincin laras kan dia lebih mengurangi kegetaran laras ketika mimisnya keluar, dan mengurangi recoil juga pastinya, sebenarnya seperti itu. Dan untuk unit ini sayang sekali buat per dia belum Mizumi, baik per depan maupun per belakang dia masih belum Mizumi ya. Oke ya, di sini maupun di sini dia masih belum Mizumi, tapi untuk per bagian belakangnya saya akuin sangat keras. Jadi nanti buat power dia juga sangat keras pastinya. Dan untuk unit ini sudah dilengkapi dengan ruang ledak tambahan, kotak di bagian sini. Nah, ini ruang ledak tambahannya teman-teman, warna pink ya. Kalau di unit ini warna pink, kalau yang di unit ini warna coklat keemasan. Ini ada ruang kotak kan, kotak kecil di bagian sini, yang di bawahnya ruang valve. Ada bagian kotaknya di sini kan. Ini tambahan ruang ledak, jadi untuk suara terus hantaman sama FPS-nya nanti juga pastinya lebih kencang buat unit ini. Dan untuk unit ini sudah full CNC untuk pengerjaannya. Ini salah satu unit Brontax yang generasi keberapa ya? Generasi kedua yang ada di sini. Kalau yang dulu itu sama. Buat spesifikasi itu hampir sama semua. Cuma laras kemarin itu saya inget-inget dia selisih lumayan. Kalau kemarin itu yang laras standar di 60-an. Kalau yang ini kebetulan yang laras bogel untuk yang gen keduanya kali ini, yang rombongan keduanya. Oke, untuk unit ini juga nanti pastinya sudah siap untuk pemasangan magazin maupun single shoot. Nah, oke ya. Nah, ini sudah kerasa teman-teman. Sekalipun dia full CNC buat pengerjaannya, tapi dia ini agak keras. Ya memang dari bagian per belakangnya dia juga berpengaruh pastinya untuk kekerasan dari tarikannya ya. Nah, oke, ini seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk unit ini nanti enak juga pastinya kalau pemasangan magazin. Dia buat keluar masuknya pasti sangat enak, sangat mudah. Ini nanti bisa dipasang magazin 12 sampai 14 round untuk yang kecil. Kalau teman-teman pengen pakai magazin yang besar seperti di 20 maupun 16 round, itu saya sarankan nanti bisa pakai unit mounting yang agak tinggi. Nanti bisa menambah bagian dari ruang masuk ketika magazin yang ukuran besar itu masuk ke dalam bagian sininya ya, tempat pemasangan magazinnya itu. Oke, dan untuk unit ini pastinya lumayan buat harganya. Nanti tak taruh di layar saja ya. Ini bagian sininya, yang bagian bawahnya saya suka. Dia ketambahan bagian frame
frame bawah ini ya. Ini frame bawah sekaligus frame bagian untuk pemasangan bipod buat frame bawahnya ini ya. Ini buat framenya pakai baut stainless. Buat framenya ini nanti bisa dilepas juga kalau seumpama teman-teman pengen ngelepas buat bautnya yang ini ya. Nah, ini 1 2 3 4 di sini nanti bisa dilepas. Nanti pakai kunci L ukuran kecil yang biasanya dibuka untuk membuka bagian sini teman-teman. Bagian kalau teman-teman nanti pengen ganti laras lah, itu nanti kunci L-nya seukuran ini. Kalau kunci L-nya ya. Dan untuk unit ini sekalipun buat frame bagian bawahnya dia include jadi satu sama bagian untuk frame untuk pemasangan bipod. Ini untuk unitnya itu tetap bisa kita kategorikan sangat unit-unit yang bisa jadi rekomendasi ya. Soalnya dari unitnya ini dia powernya juga oke, terus bagian dari ketika dibawa-bawa kemana-mana kalau unit bogel itu enak juga ya, seperti itu kurang lebih ya. Dan untuk unit ini bagian dari picunya dia bisa diatur teman-teman, dan ini buat picunya, picu matnya ya, pengaturan matnya dalam banget ada di sini, dalam banget buat bagian pengaturan picunya, picu matnya. Oke, dan bagian dari gripnya dia pakai grip karet atau rubber. Oh ya, ini saya lupa buat safety-nya. Untuk safety dia bagian safety yang ada di bagian dalam picu. Untuk safety dari unit ini. Untuk unit ini pastinya nanti juga lebih mudah untuk penyesuaian antara ketika kita melihat ini unitnya tersafety atau tidak. Karena untuk bagian safety yang ada di picu itu enaknya dia seumpama tersafety, dia itu kelihatan di sininya. Ini kalau teman-teman sering pakai unit yang safety-nya ada di picu pastinya sudah ngerti yang saya omongkan ya. Oke. Unit ini ukuran rel tele 22, ini yang saya kelupaan tadi. Dan untuk bagian dalamnya ini juga termasuk bagus sih. Ini beberapa part ya. Beberapa part yang pakai stainless, beberapa, enggak semua, enggak setengah ya, enggak sampai setengah, hanya beberapa bagian dalamnya juga. Dan untuk unit ini pastinya untuk setelan power ada di bagian belakang sini. Setelan power menyesuaikan sesuai dengan warnanya ya. Nah, kalau yang pink setelan powernya warna pink, dan kalau yang coklat seperti ini warna coklat untuk setelan power. Popor ini alhamdulillah semuanya model cangkul semuanya ya. Jadi buat tarik sama majuin popor bagian belakang ketika kita ngatur untuk pasnya, ketika kita cengkraman ya, cengkraman kita pasnya itu enaknya kayak gimana pastinya juga nanti lebih mudah. Ini tanpa ditambahin untuk pelumas pun juga enak banget. Oke, ini nanti teman-teman bisa tandain juga sih sebenarnya buat bagian sini. Seumpama nanti teman-teman pas waktu masukin tas kan pastinya ini bisa pastinya dimasukin lebih dalam gini ya, biar lebih enak, biar nggak memakan tempat. Dan ketika teman-teman pastinya pas waktu melakukan perburuan, ukuran dari sini ya, pengaturan dari popornya ini pastinya juga beda. Nanti teman-teman bisa tandain di sini. Ini ada lubangnya dikit. Ini bisa digunakan untuk penanda juga. Kalau kita bisa ngakalinnya ya, ngakalinnya itu bisa ditandain. Oke. Atau mungkin teman-teman kalau lebih enaknya itu ya ngitung seperti ini. Nanti ya mungkin agak menyesuaikan lagi. Kalau penyesuaiannya itu agak lebih lama dikit. Nah, oke. Untuk unit ini lebih oke digunakan untuk jarak jangkauan tidak terlalu jauh. 30, 40 paling jauh kalau saran dari saya. Atau mungkin kalau teman-teman maksa di 50 saja untuk jangkauan paling jauh ya untuk BRTX ini. Ini series yang Gen 2 buat BRTX ini. Ya, saya baru ngeh ternyata ada kode 02-nya di bagian chambernya ini. Pantesan buat bagian larasnya kemarin juga beda. Oke. Seperti ini tadi ya teman-teman ya. Oh ya, buat cancel kokang bisa dipasang di kiri maupun di kanan sesuai dengan kesukaan teman-teman. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya. Oke. Seperti ini saja buat spesifikasinya. Mungkin beberapa hari ke depan bakalan ada tes-tes dari unit-unit yang full CNC, terutama di BRTX. Terus yang kemarin itu ada di unit X Extreme. Buat unitnya itu juga bikin saya penasaran. Soalnya ada dua laras kan teman-teman, ada dua laras yang pakai model bogel, laras 50 untuk panjangnya, dan yang panjang 60, yang satunya 65. Maaf, 50 sama 65 buat panjang larasnya. Pastinya nanti juga sangat berbeda buat hasilnya. Dan untuk jangkauan pasti saya lebih suka untuk jangkauan yang laras panjang ya daripada yang bogel. Terutama untuk ekstrim tadi. Kalau yang BRTX ini nanti seumpama teman-teman pengen ganti laras itu nanti harus ganti beberapa juga.
serombong. Ini seumpama kalau panjangnya beda ya, nanti bakal ganti serombong juga. Atau nanti kalau teman-teman punya serombong dengan ukuran sama, ini kalau ukurannya kira-kira di 18 ya, di 18 kalau ukuran serombongnya. Kalau teman-teman punya ukuran serombong 18 terus pengen ganti laras yang lebih panjang, ini juga bisa buat unit ini. Kalau teman-teman pengen ngejar bagian stabilnya, nanti bisa pasang regul. Dan untuk teman-teman yang pengen nambah untuk powernya biar lebih kenceng lagi, nanti bisa ditambah plenum. Ini regul plenum pastinya nanti juga sangat berpengaruh dari unit BRTX ini. Soalnya beberapa pelanggan yang dulu untuk BRTX ini banyak di upgrade-nya. Iya, buat pemakaian terutama bagian plenum dan juga regul. Kebanyakan seperti itu. Buat pemesanan dan juga pemakaiannya di sana ketika unitnya itu sampai di rumah. Oke, segini saja teman-teman ya untuk penjelasan dari unit ini. Singkat saja ya, walaupun agak berbelibet tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.